Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pendalaman akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bawakan, kita sampaikan di tengah-tengah gereja pada hari Minggu yang akan datang. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Hamba akan melanjutkan proses pembelajaran akan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan pada minggu yang akan datang. Hamba akan mendalami dari kitab Joel 2 ayat 23 sampai 32 yang bertemakan pencurahan Roh Kudus dan pemulihan universal. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu dalam firman Tuhan yang sudah dipersiapkan beberapa hari ini, sehingga Tuhan nanti firman ini menjadi firman yang berkuasa di tengah-tengah gereja Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkatilah Tuhan kebenaran firman ini yang akan hamba taburkan sebentar lagi dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk bahan khotbah untuk kita pada Minggu tanggal 26 Oktober 2025 yang akan datang kami ambil dari kitab Joel 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pokok anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada waktu musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Pasukanku yang besar yang kukirim di tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Hari Tuhan akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita sampaikan pada minggu yang akan datang. Saudara-saudara, kitab Joel ini, bahwasanya Nabi Joel ini saya lebih memilih dia tampil sesudah pembuangan. Jadi ada juga para ahli mengatakan bahwasanya dia tampil sebelum pembuangan. Dalam pandangan para ahli itu, saya lebih memilih bahwasanya Joel ini tampil sesudah pembuangan atau abad kelima sebelum Masehi. Saudara-saudari, bahwasanya Joel ini dia mau mengatakan tentang pertobatan bangsa Israel atas hukuman Tuhan yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa bertobat gitu setelah mereka mendapatkan penghukuman. Dan juga Joel ini juga menyinggung tentang penghakiman dan juga hari Tuhan yang tak seorang pun tahu. Dan juga lebih dalam juga dia membahas tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang juga kita bisa lihat genapi di Kisah Para Rasul 2. Jadi lewat pendalaman pada pagi hari ini kita mau lebih mendalami pencurahan Roh Kudus dan pemulihan universal begitu. Jadi Joel ini dengan namanya ini juga berarti bahwa Yahweh adalah Allah. Jadi dia mau menunjukkan Yahweh itu adalah Allah. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita mau lebih mendalami lagi kebenaran firman Tuhan ini. Untuk lebih dalam kami akan berikan share screen-nya. Baik, jadi saudara-saudari, bahwasannya pencurahan Roh Kudus dan pemulihan universal akan kita dalami dari Joel 2 ayat 23 sampai 32 ini. Jadi ada perpindahan fokus dari hukuman ilahi, itu bisa kita lihat nantinya dari ayat-ayat yang sebelumnya, bencana, belalang, dan kekeringan menuju janji pemulihan anugerah, itu disinggung dalam ayat ataupun perikrop sebelumnya. Jadi pesan utama yang mau kita lihat nantinya adalah adanya pertobatan tulus membuka jalan bagi pemulihan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Lalu bagaimana kita bisa melihat firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masa kini atau relevansi dalam modern ini? Tidak ada sebetulnya situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Jadi kita bisa dalam menghadapi zaman generasi Z sekarang ini, kita sepertinya kebingungan antara orang tua dengan anak, tapi firman Tuhan ini menguatkan kita. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Maka bisa kita pelajari nanti dari firman Tuhan ini, janji pemulihan akan materi, akan ekonomi, akan harta kekayaan yang kita miliki, dan juga akan kehormatan untuk kita dan juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan juga bisa kita lihat dalam bahagian yang kedua, yaitu janji pencurahan Roh Kudus dan pembebasan akhir yang berkaitan dengan akhir zaman ataupun masa penghakiman. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi dari kebenaran firman Tuhan ini,
bisa kita bagi dalam beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama, bagaimana mereka mengalami pemulihan materi dan kehormatan gitu. Jadi kehormatan dalam arti bagaimana mereka bisa diakui oleh bangsa-bangsa yang lain dan juga mereka bisa kehormatan itu diakui oleh sesama mereka, saling mengakui. Jadi bisa kita lihat pemulihan alam dan kelimpahan dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 itu. Jadi ada di situ tentang janji hujan gitu. Jadi hujan awal dan juga hujan akhir tepat pada waktunya. Jadi arti daripada hujan awal dan hujan akhir di situ dalam konteks keagamaan pada masa itu, bahwasanya pemberian hujan itu dihubungkan erat dengan konsep kebenaran yang menunjukkan bahwa Tuhan memulihkan tatanan kosmis ataupun dunia yang benar ini setelah masa kekacauan akibat kekeringan dan serangan belalang. Jadi kita juga bisa lihat dalam beberapa akhir-akhir ini bagaimana proses penutupan PT Pulp Toba Lestari, TVL, saudara-saudari Toba Pulp Lestari yang ada di Toba begitu, untuk kembali supaya alam ini disehatkan. Jadi bisa saja selama ini sudah ada penghukuman yang terjadi sebagaimana yang ada di dalam kitab Zoel ini, yaitu dengan hama belalang dan juga dengan kekeringan yang cukup panjang itu. Lalu setelah mereka menyadari itu ada pertobatan, ada pemulihan begitu. Pemulihan itu tidak hanya dipulihkan secara ekonomi, tapi juga dari segi kehormatan. Jadi bisa kita lihat melalui media sosial itu bagaimana pengurus HKBP yang terus-menerus menorahkan penutupan TPL itu dalam rangka untuk menyehatkan ekologi dan juga supaya manusia bisa menikmati hubungan yang alami dengan Tuhan. Jadi bisa kita lihat di sini adalah makna daripada pemberian hujan terkait dengan kebenaran, yaitu juga berkaitan dengan pemulihan martabat dan kesejahteraan sosial dan juga pemulihan akan ekologi dan juga akan alam ini. Saudara-saudari, bahwasanya Tuhan mengganti tahun-tahun yang dimakan belalang. Jadi apa yang menjadi pesan utama yang mau disampaikan adalah bagaimana pemulihan ekonomi yang melampaui kerugian yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu oleh karena mereka mendapatkan penghukuman. Saudara-saudari, bahwasannya kamar mandi tadi. Bukan, belum ke kamar mandi. bahwasannya melalui breko ngapain tuh? Berarti udah jalan kan? Bahwasannya melalui kitab apa ini, kitab Yeremia ini mau ditegaskan bagaimana mereka betul-betul mengalami pemulihan yang dari Tuhan setelah mereka hidup dalam pertobatan ataupun mereka mau kembali kepada Tuhan begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwasanya pemulihan ekonomi yang melampaui kerugian yang mereka alami. Dan juga bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini dalam Joel 2 ayat 26 sampai 27, pemulihan akan pengakuan dan
kehormatan mereka sebagai bangsa gitu. Jadi umat akan sampai kenyang secara ekonomi dan mereka akan terus memuji-muji Tuhan. Pemulihan kehormatan ini umat tidak akan lagi dipermalukan di antara bangsa-bangsa, tapi mereka akan selalu mendapatkan pujian dari bangsa-bangsa yang lain. Itu maksudnya dari segi konteks politik, bahwasanya pembelaan atas nama Tuhan yang terikat pada umatnya. Jadi tujuan tertinggi di sini adalah bagaimana pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhan. Jadi formula pengakuan, kamu akan tahu bahwa aku ada di tengah-tengah Israel. Jadi mereka akan dipulihkan secara kehormatan, akan juga diakui oleh bangsa-bangsa yang lain ketika mereka sudah menjalani akan pertobatan mereka itu. Itu bisa saudara-saudari, semakin kita sadari bahwasannya pemulihan ini tidak hanya mengembalikan kondisi ekonomi mereka yang semula, tetapi bahkan melebihinya. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk mengganti tahun-tahun yang telah dimakan oleh pasukan belalangnya. Jadi kehormatan yang dipulihkan ini bukan sekedar masalah harga diri nasional, melainkan juga pembelaan atas nama Tuhan sendiri yang terikat kepada umatnya. Ini yang sangat penting. Jadi tidak hanya supaya mereka mendapatkan popularitas, tapi juga saudara-saudari supaya mereka terikat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan yang sempat mereka tinggalkan itu. Nah, itu saudara-saudari menjadi formula pengakuan. Kamu akan tahu bahwa aku ada di tengah-tengah Israel. Lalu bisa kita lihat saudara-saudari dari ayat yang ke-28 sampai 32, bagaimana itu perubahan pencurahan Roh Kudus, akan pencurahan Roh Kudus. Memang saudara-saudari kalau kita baca dalam perjanjian lama itu, bahwasanya pencurahan Roh Kudus itu kepenuhan Roh Kudus itu diberikan kepada orang tertentu, apakah itu kepada raja atau kepada nabi ataupun kepada hakim begitu. Tetapi dalam perjanjian baru bahwasanya kepenuhan Roh Kudus itu akan diberikan kepada semua manusia. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwasanya akan ada kepenuhan Roh Kudus, ayat 28. Aku akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia begitu. Anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi roh Tuhan dicurahkan kepada semua manusia bagi yang merespon begitu. Jadi ini mau menunjukkan ada penghapusan batasan sosial antara anak-anak, orang tua, budak laki-laki dan perempuan. Ini sudah ada dikatakan ini di dalam Bilangan 11 ayat 29 ketika Joshua dan Musa bekerja sama. Bahwasanya semua umat Tuhan menjadi nabi, artinya dalam mengalami kepenuhan akan Roh Kudus. Ini saudara-saudari bahwasanya Allah menghendaki hubungan pribadi dengan setiap orang secara pribadi. Jadi tidak hanya lagi kepada imam, tidak hanya kepada nabi, tidak hanya kepada raja, tapi dia menghendaki bahwasanya ada hubungan yang sangat mendalam kepada semua orang yang merespon akan kehadiran Tuhan itu. Itu saudara-saudari. Jadi tidak perlu lagi kita membanggakan bahwasanya pendeta ini orang yang diurapi Tuhan, imam ini adalah orang yang sangat luar biasa, dia punya iman yang sungguh sangat luar biasa, tidak. Tapi Allah menghendaki hubungan pribadi dengan setiap orang itu bisa dinikmati gitu. Tidak hanya orang yang tertentu, tapi semua orang bisa menikmatinya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ayat yang ke-30 sampai 32 itu bisa kita lihat di situ adalah penghakiman dan juga pemulihan. Bagaimana tanda-tanda kosmik yang disebut di situ, ada darah, ada api, tiang asap, matahari gelap, bulan menjadi darah. Ini adalah
suatu dimensi hari Tuhan gitu. Bahwasannya hari Tuhan itu dia berkuasa di dalam sejarah dan juga berkuasa sampai eskatologis ataupun di masa yang akan datang itu. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat adalah menjadi puncak nubuatan tentang penghakiman ilahi itu. Jadi janji tentang eskatologis itu sudah ada mulai dari perjanjian lama gitu. Dampaknya bagi orang fasik itu menjadi hari kegelapan dan kengerian gitu. Tetapi bagi orang benar itu menjadi hari yang terang dan juga menjadi pembebasan, menjadi hari sukacita itu bagi orang benar begitu. Jadi saudara-saudari secara khusus ayat 32 itu bisa kita lihat keselamatan itu adalah universal. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Syarat keselamatan itu adalah iman, adalah pertobatan pribadi yang sungguh-sungguh. Jadi manakah yang lebih dulu, iman dan pertobatan? Ya harus iman dulu gitu. Ketika kita beriman, lalu ada pertobatan nantinya secara terus-menerus dalam perjalanan keseharian kita. Ini konsep sisa yang selamat adalah pemeliharaan Allah atas umatnya yang setia yang ada di Yehuda dan bahkan di Yerusalem. Jadi dalam perjanjian baru ini digenapi, terbuka kepada semua orang. Jadi nanti akan semakin kita dalami bagaimana ini bisa terbuka kepada semua orang bagi orang yang beriman dan juga mengalami pertobatan pribadi. Saudara-saudari, kita akan masuk bagaimana ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masa kini dalam zaman modern yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudari, sebagaimana yang saya katakan tadi dari awal, bahwasannya pemulihan materi dalam konteks modern ini, Tuhan mampu memulihkan keadaan ekonomi yang hancur. Ini yang sangat penting sebagaimana dalam kitab Joel tadi. Yang sangat penting adalah adanya pertobatan dan iman, yaitu membuka jalan itu menjadi pemulihan akan ekonomi kita. Jikalau terus ada harapan bagi jemaat itu untuk beriman dan bertobat, itu akan terjadi juga tidak hanya secara spiritual, tapi juga bisa terjadi saudara-saudari pemulihan juga secara ekonomi kita. Jadi mari kita sadari di situ ada pemulihan holistik gitu. Pemulihan materi, pemulihan martabat ataupun kehormatan kita akan dipulihkan dan juga pemulihan secara kesejahteraan sosial. Yang sangat penting di dalamnya adalah ada iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kesaksian di tengah dunia bahwasanya pemulihan menjadi bukti kehadiran dan kuasa Tuhan itu. Jadi ini yang pertama bisa kita lihat menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita masa kini, adanya pemulihan terhadap materi dalam konteks modern yang kita hadapi saat ini. Yang kedua adalah pemulihan kehormatan dalam masyarakat modern. Relevansi bagi jemaat yang di Cemooh, sebagaimana juga tadi kita sempat perbincangkan tentang kasus bullying ataupun kasus kekerasan yang bisa terjadi di media sosial, itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Tapi janji Tuhan menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber pemulihan begitu. Jadi bagaimana kita bisa dalam situasi modernisasi yang kita hadapi saat ini, zaman digital ini, generasi Z ini harus taat dan harus juga tahu ada batasan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Pembelaan nama Tuhan bahwasanya pemulihan kehormatan sebagai kesaksian yang kuat gitu. Bagaimana generasi Z yang kita hadapi saat ini ketika mengalami pemulihan, mereka juga akan mendapat kehormatan dan memberikan kesaksian. Jadi kehormatan dalam diskriminasi, bahwasanya bukti kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan akan berdampak juga secara sosial, baik positif maupun bagi komunitas dan masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi ini
Joel ini sangat menolong kita pemulihan akan kehormatan kita dalam masyarakat modern yang kita hadapi saat ini. Saat kita mau kembali beriman dan bertobat. Saudara-saudari, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita dalami. Pencurahan akan Roh Kudus dalam gereja modern yang kita hadapi saat ini. Adanya demokratisasi karunia. Karunia itu tidak hanya bagi orang tertentu, tapi setiap orang percaya itu memiliki karunia Roh Kudus. Saat dia percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dia dimateraikan dalam Roh Kudus. Kalau dia terus setia, maka dia akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi beda dimateraikan oleh Roh Kudus dan juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kata firman Tuhan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi di Efesus dikatakan beda dimateraikan dengan Roh Kudus saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita betul-betul di situ dimateraikan dengan Roh Kudus. Tapi ketika kita sudah semakin beriman dan bertobat, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kita akan, saudara-saudari, semakin berbuah sebagaimana buah-buah Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, itu buah 9 buah-buah Roh itu. Jadi saudara-saudari, kita harus bisa yakin saat kita percaya itu, kita diberikan karunia Roh Kudus. Jadi inklusivitas gereja adalah menciptakan ruang bagi semua anggota jemaat, gitu, tanpa membedakan lagi laki-laki, perempuan, orang tua ataupun apa gitu. Menciptakan ruang bagi semua anggota jemaat bahwasanya mereka adalah juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu memberikan karunia bagi mereka dan mereka terus-menerus bisa mengembangkan karunia itu, mengakui keberagaman karunia di dalam Roh Kudus dalam setiap pribadi masing-masing. Maka gereja yang sehat dalam zaman modern ini adalah ketika mampu mengembangkan semua potensi spiritual di dalam jemaat itu. Jadi gereja tidak hanya tinggal diam, tapi mampu melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh jemaat untuk bisa bertumbuh dan berkembang dalam zaman sekarang ini. Ini sangat menarik, ini kita bisa belajar dari kitab Joel ini. Jadi di Joel ini dijanjikan akan ada pencurahan Roh Kudus, dan saat Yesus Kristus sudah naik ke sorga, lalu dia memberikan baptisan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, maka setiap orang yang percaya itu dia akan semakin mengembangkan potensinya yang di dalam Tuhan gitu. Ini jadi suatu bahan perenungan yang mendalam bagi kita. Apa potensi ataupun karunia yang diberikan Roh Kudus bagi kita untuk kita bisa semakin bertumbuh dan berkembang, tapi di dalamnya selalu ada iman dan pertobatan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudari, bisa kita bedakan apa itu baptisan Roh Kudus dan apa itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, momen kelahiran baru mengakui Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita dimateraikan, dibaptis dalam Roh Kudus seperti baptisan air itu. Itu saudara-saudari terjadi sekali seumur hidup, gitu. Jadi itu terjadi adalah monergistik. Monergistik artinya ini dari pihak Tuhan yang apa gitu. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kita mengalami saudara-saudari pemateraian akan Roh Kudus. Dan di situ kita bisa dibenarkan gitu. Saat kita dimateraikan ataupun dijustifikasi, itu namanya justification, maka disitulah kita juga menjadi orang yang dibenarkan. Saudara-saudari, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Hendaklah kamu penuh dengan roh, gitu kan. Jadi adanya proses pertumbuhan rohani yang semakin serupa dengan Yesus. Jadi itu namanya sanctifying grace. Adanya terus keinginan untuk semakin serupa dengan Yesus itu,
itu tandanya bagi kita adalah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu saudara-saudari bukan sekali, tapi secara terus-menerus selama kehidupan. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya saat, jadi tidak boleh di-judge bahwasanya kepenuhan Roh Kudus itu harus bergelosulaya, tidak. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu terjadi secara terus-menerus selama kehidupan di dalamnya ada iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu juga bersifat sinergistis. Sinergistik artinya sinergos, ada betul-betul kita rasakan di situ antara keilahian Tuhan itu dan juga diri kita sendiri semakin diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Semakin kita yakin gitu berada di dalam kekudusan ataupun sanctification, bukan pakai K di sini tapi pakai C, sanctification, yaitu dalam anugerah kekudusan itu gitu. Itu tandanya orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Jadi apa perbedaan dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga dipenuhi oleh roh lain ataupun hasil samaran iblis di dalam kehidupan manusia? Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara-saudari, tidak menguasai orang itu. Jadi tetap dia dalam kesadaran. Dia tidak membuat hilang ingatan gitu. Jadi tidak akan membuat orang itu jatuh rebah saat didoakan. Dia akan selalu hidup teratur serta sopan dalam hidup ini. Hatinya selalu sukacita dan terhibur, sekalipun ada penderitaan, ada duka cita. Nah, ini tandanya, saudara-saudari, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa, saudara-saudari, ketika kita ataupun seseorang dipenuhi oleh roh yang lain ataupun samaran iblis dalam kehidupan ini, maka dia akan menguasai orang itu seperti yang di Gerasa itu. Siapa namamu? Kami ini adalah legion. Jadi dia sudah berganti nama dia gitu. Karena apa? Roh yang lain itu sudah menguasai orang itu, membuat orang hilang kesadaran, panca inderanya tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi dia bisa punya kekuatan 2 kali lipat, dia bisa ada aneh-aneh karena kenapa? Dia sudah hilang kesadaran gitu. Jadi saudara-saudari yang biasa menangani orang-orang kasus okultisme itu bisa melihat, membedakan langsung antara ini pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan samaran iblis begitu. Dan juga pekerjaan iblis itu juga bisa membuat jatuh rebah dan bahkan kejang-kejang gitu. Jadi di situ untuk perlu ditolong ketika udah rebah, kejang-kejang gitu, maka perlu ada tim ketika menghadapi roh lain ataupun hasil samaran iblis itu. Jadi kita harus bisa bedakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga orang yang dipenuhi oleh samaran iblis ataupun roh-roh lain. Kita diberi sebetulnya kemampuan itu. Tidak hanya kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang yang percaya, saudara-saudari. Saudara-saudari, tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pastilah dia berani menyatakan kebenaran gitu. Jadi kita baca misalkan dalam Kisah 4 ayat 31 itu, saat mereka berkumpul dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berani, para murid-murid ataupun rasul-rasul itu, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sekalipun harus mengorbankan nyawa begitu ataupun harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu juga gemar bernyanyi. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang gemar bernyanyi. Bernyanyi dan bersoraklah dengan segenap hatimu. Itu sebagai salah satu juga tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu gemarlah bernyanyi. Mungkin suara kita tidak pas, tetapi kita semangat secara terus-menerus mempermuliakan Tuhan. Lewat nyanyian itu kita bisa maknai lebih dalam maknanya dalam kehidupan kita. Ada banyak nyanyian bisa
mengubah kehidupan kita. Seperti lagu penjaga batinku cari pengawal jiwaku, seperti itu. Atau pun Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Jadi saat kita gemar bernyanyi gitu, di situ juga saudara-saudara kita sebagai tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia akan semangat dalam hari-hari kehidupannya. Dia juga saudara-saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mampu mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan ini. Tidak hanya di dalam suka, tapi juga di dalam duka. Bukan hanya di dalam keadaan sehat dan bahkan pun dalam keadaan sakit. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita mampu mengucap syukur dalam segala hal kehidupan ini. Itu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia selalu rendah hati terhadap orang lain. Oleh karena ketaatannya kepada Kristus. Itu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak selalu mengatakan aku yang lebih pemenang dan atau egoismenya lebih tinggi. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus itu, tapi bisa saja pekerjaan dirinya sendiri. Saudara-saudari, kembali kepada kitab Joel tadi, tanda-tanda kosmik dan hari Tuhan dalam era global yang kita hadapi saat ini. Jadi krisis global sebagai tanda bencana alam, sebagaimana juga bisa kita lihat dalam kitab Joel tadi. Mungkin ada konflik sosial, pandemik yang sudah kita lewati, atau sekarang ada kita mendengarkan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Maka di situ saudara-saudari, dalam menghadapi krisis global itu kita harus kembali beriman dan bertobat kepada Tuhan. Adanya kewaspadaan spiritual, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Semakin kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan itu, semakin teranglah kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ataupun mengalami pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Joel tadi, maka kita akan menjadi saksi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bersaksi bisa saja lewat pekerjaan kita. Bersaksi tidak harus dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan, dengan tindakan nyata gitu. Bahwasanya kita menjadi saksi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Motivasi dalam kehidupan kita semakin ada kesetiaan dan pertobatan dalam menantikan keselamatan akhir ataupun eskatologi itu. Jadi itu menjadi sesuatu sukacita dan terang bagi kita, tetapi bagi orang yang berjalan dalam kegelapan itu akan menjadi suatu kebinasaan ataupun kehancuran dalam kehidupannya begitu. Jadi saudara-saudari, janji pembebasan dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia kita ini, kita harus selalu punya harapan yang universal. Keselamatan itu terbuka bagi semua orang, jangan batasi hanya kepada kita saja. Ini media sosial ini mau mendorong kita gitu, bahwasannya keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Maka gereja itu bukan eksklusivitas ataupun menutup dirinya, tetapi gereja yang harus inklusivitas, membangun komunitas yang menerima siapapun. Itu siapapun bisa diterima gitu. Maka ada respon iman di situ, hubungan pribadi yang autentik selalu dengan Tuhan di tengah-tengah pluralistik itu. Bertanya selalu kepada Tuhan dalam menghadapi harapan yang universal ataupun gereja yang terbuka itu. Gitu. Jadi keselamatan itu sebagai anugerah melalui iman dan pertobatan yang tulus, dan di dalamnya betul-betul ada komitmen kepada Kristus sebagai tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terakhir saudara-saudari, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Joel 2 ayat 23 sampai 32 tadi menguatkan kita bahwasanya kita mengembangkan kepekaan spiritualitas terhadap pemulihan yang ilahi dalam kehidupan kita gitu. Kita menjaga kesetiaan kita dalam menghadapi krisis ekonomi dan mungkin sosial. Kita yakin saat kita terus berseru kepada Tuhan dan kita di dalamnya ada iman dan pertobatan,
Tuhan bisa mengubah sebagaimana yang ada di kitab Joel tadi. Mengakui dan mengembangkan karunia Roh Kudus dalam kehidupan ini yang semakin terbuka kepada semua orang, tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang. Anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, semua bisa menjadi mengalami kepenuhan Roh Kudus itu dan karunia Roh Kudus itu untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengalami kegelapan. Jadi jangan kita memperkeruh kegelapan itu, tetapi kita harus menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Membangun komunitas yang inklusif, artinya komunitas yang selalu terbuka dan bahkan pun orang jahat pun bisa kita terima gitu. Jadi terkadang orang langsung bisa batasi. Tapi kita harus lihat apa yang bisa membangun hubungan dengan orang itu. Minta hubungan dengan Tuhan gitu. Autentiklah hubungan kita dengan Tuhan itu dan tanyakanlah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang komunitas yang inklusif kepada semua orang. Hidup dalam kewaspadaan spiritual sambil menantikan penggenapan akhir zaman ataupun zaman eskatologi. Marilah kita menjadi agen pemulihan di tengah masyarakat yang mengalami perpecahan dan mungkin juga kerusakan ini. Semakin kita selalu membangun relasi yang amat dalam kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudari. Sampaikanlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan pada hari Minggu yang akan datang, sehingga semakin banyak orang bertobat di tengah-tengah zaman generasi Z, generasi milenial, ataupun globalisasi yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini dan juga yang akan diperdengarkan pada hari Minggu yang akan datang menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kami untuk bersaksi, memberitakan kebenaran firman-Mu yang tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan iman dan pertobatan kami yang sungguh-sungguh. Kami yakin sudah dibaptis dengan Roh-Mu yang kudus saat kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga kami akan terus mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kami ini setiap hari. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan harapan kami. Terpuji, termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.